Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahat semua. Sugeng Dalu, Doyo, senior-senior saya ini luar biasa. Ada Mas Boy. Malam Mas Boy. Ini luar biasa, saya kehadiran tamu VIP ini. Adalah guru saya, Pak Bambang Sidarta Apoteker. Nah, beliau hadir eh, dari Malang ini nampaknya beliau. Baik, sehat semua. Melanjutkan topik kita pada serial ini ya, serial farmakoterapi dalam Indonesia Care Pathway. Kemarin kita sudah membahas mengenai obat emergensi ya sebagai pengantar gitu ya, karena pasti yang paling beresiko itu emergensi gitu ya. Kapan kita harus merujuk, apa saja tanda bahayanya. Nah, hari ini kita melanjutkan di sesi 2 atau pertemuan kedua ini mengenai demam, pusing, dan nyeri kepala. Tapi eh, kita nanti akan berkembang gitu ya dari topik ini pasti karena demam itu kan gejala, pusing ya, nyeri kepala semuanya gejala. Gejala dari penyakit yang apa kan tidak tahu kita gitu ya. Belum tahu apa ya, belum tahu. Nah, sejak semua kita mulai dari yang paling sering kali gitu ya. Saya yakin semuanya ya yang pasti pernah mengalami demam ya. Saya yakin semuanya pasti pernah mengalami demam. Kita sendiri ya. Pasti pernah melayani pasien yang mengalami demam, pasti ini. Nah, apa tanda bahayanya di sini? Maka tanda bahayanya itu apabila demamnya ya eh, mengalami salah satu dari ini beberapa poin ini. Misalkan kejang ya, demam disertai kejang atau baru saja kejang. Kemudian demam yang disertai dengan kesadaran yang menurun. Ya. Demam yang ada leher kaku, ya, mengantuk, bingung, linglung, ruam, kemerahan, ungu, eh, ada ruam ya, ruam yang sampai jadi ungu begitu. Nah ini resikonya apa? Meningitis ya, itu biasanya leher kaku atau kaku kuduk. Nah istilahnya begitu biasanya. Kemudian demam yang disertai laju nafas yang cepat ya, laju nafasnya cepat, lebih dari 30 kali per menit atau kesulitan bernafas. Demam yang disertai dengan tekanan darah eh, yang rendah atau hipotensif, tekanan darah di bawah 90 per 60 milimeter air raksa. Demam yang disertai nyeri perut di bagian bawah kanan dan seringkali pasien itu pada posisi curl apa itu? Curly ya, jadi seperti meringkuk begitu ya. Nah, itu appendicitis atau usus buntu. Nah, ini biasa. Istilah awamnya itu usus buntu. Appendik itu usus buntu, itis ya kalau ada akhiran itis maka radang. Nanti radang usus buntu sebenarnya. Kemudian ada jaundice ya, kemudian mudah berdarah atau memar. Nah ini itu adalah tanda-tanda bahaya yang membutuhkan perhatian segera dan masuk pada kriteria rujukan, gitu ya. Termasuk juga kalau demamnya sangat tinggi atau kemarin yang di apa yang sudah kita diskusikan kemarin ya, demam hiperpireksia lebih dari 40 demamnya. Itu juga perlu penanganan yang segera dan kalau perlu juga dirujuk gitu ya. Kalau tidak segera terjadi perbaikan ya dirujuk pasien. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang di klinik gitu ya, klinik ini karena topiknya komunitas ya, saya tidak membahas ya. Kalau rumah sakit ya udahlah gitu. Itu maka tata laksananya demikian ini. Barangkali ada yang praktek di klinik, maka jangan lupa harus selalu sedia gitu ya. NaCl di ruang gawat daruratnya, di IGD-nya, di instalasi gawat daruratnya harus selalu sedia NaCl. Kemarin ya ada ringger laktat dan sebagainya. Itu untuk melakukan resusitasi cepat ini istilahnya gitu ya. Nah, diberikan NaCl secara cepat dan diulangi hingga tekanan diastoliknya lebih dari 90. Nah, kalau sudah stabil, dilanjutkan infus 1 liter per 6 jam. Jadi harus sedia NaCl, nah hanya boleh satu flash ya, harus beberapa gitu. Tetapi hati-hati juga. Mengapa demikian? Karena apabila pasiennya itu ada gagal jantung, maka perlu kita waspadai kalau diberikan cairan kristaloid ini dengan cepat, maka bisa terjadi
kongesti. Nah, terjadi overload cairan. Jadi kongesti atau overload cairan. Tandanya apa? Tandanya terjadi perburukan nafas atau nadinya jadi tambah cepat tuh, nadinya lebih dari 100. Jadi terjadi takikardi atau tambah sesak gitu ya. Karena terjadi kongesti atau bahkan sampai edema itu hati. Jadi pastikan pasiennya juga tidak ada riwayat gagal jantung misalkan. Nah, ini tentu kalau di daerah mungkin ada sejat yang ikut dari daerah yang endemi malaria ya, maka perlu diwaspadai juga kalau pasiennya itu mengalami malaria ini jangan-jangan gitu ya, atau baru pulang dari daerah endemi malaria. Misalkan di Jawa, tapi habis tugas gitu ya, habis tugas 3 bulan di daerah endemi malaria. Nah, waktu di sana masih pada fase inkubasi, jadi tidak nampak gejalanya. Baru ketika pulang di sini, di Jawa maksudnya saya ya, misalkan ya di Jawa, gitu, kemudian kok terjadi demam, nah, ternyata bisa jadi malaria. Kalau ini ya sudah jelas dirujuk begitu. Kemudian seperti yang kemarin ya, hipoglikemi, yaitu glukosa darah lebih dari 70, atau hiperglikemi, glukosa darah lebih dari 200 juga memerlukan perhatian yang segera, dan kalau tidak ada perbaikan, maka itu juga masuk kriteria rujukan. Kalau di apotek, lebih dari 200 ini ya merupakan kriteria rujukan gitu ya. Atau dianjurkan pasiennya minum obat yang rutin apa, obat rutinnya. Kalau kemarin, kalau hipoglikemi, glukosa darah di bawah 70, ya, itu eh, tentu penanganan utama penanganan termudahnya gitu ya karena ini kan bicara komunitas ya itu adalah dengan makan permen atau yang manis-manis gitu ya. Nah, tapi juga terukur ya jangan banyak-banyak nanti kebablasan juga hiperglikemi nanti repot juga gitu. Nah, kita sekarang melihat gitu ya kita mulai dari kalau pasiennya ini memang ada kecurigaan malaria gitu maka eh, dilakukan tes malaria ini ya. Tes malaria ini tentu di daerah endemi pasti punya alat tesnya ya. Nah, di sini yang unik adalah pada malaria falciparum itu ada salah satu komplikasi yang unik daripada yang lain, yaitu adalah terjadinya hipoglikemi. Nah, ini. Nah, itu seringkali muncul kalau pasien mengalami malaria falciparum. Mengapa demikian? Nah, ini unik juga ya. Penyebabnya itu adalah karena rebutan glukosa dengan parasitnya gitu ya. Jadi malaria ini kan parasit ya, Plasmodium gitu ya. Nah, itu menyebabkan terjadi hipoglikemi. Ini yang menarik di situ. Tapi tentu eh, karena profil peserta ini kebanyakan dari daerah non endemik malaria gitu ya, maka kemungkinan pasti negatif ya, negatif malaria. Nah, kita lihat tuh berapa lama durasi demamnya. Berapa lama durasi demamnya? Nah, durasi demamnya, kalau kita lihat durasi demamnya kurang dari 7 hari, ya, tapi demamnya tiba-tiba 2 hari atau lebih, gitu kan. Disertai pula nyeri dada, nyeri di belakang kepala, nyeri otot sendi, mual muntah atau ruam, ya. Kalau nyeri otot sendinya ini, katanya pasiennya itu ada yang mengatakan seperti dipotong-potong, ya. Seperti di apa? Dipotong-potong di persendian ini. Bukan hanya di sendi juga ya, di tulang-tulang ini nyeri, nyeri tadi, nyeri itu sebenarnya nyeri bukan nyeri tulang ya, tapi nyeri otot sebenarnya. Maka kita wajib ada kecurigaan bahwa pasiennya mengalami demam dengue, yang mana komplikasinya adalah demam berdarah atau hemorrhagic fever. Dalam hal ini, maka perlu kita lihat juga, eh, mesti untuk penegakan diagnosisnya itu memakai pemeriksaan trombosit, ini yang paling murah gitu ya. Tapi juga bisa pakai ini, tes tourniquet atau kalau PTG itu ada jadi timbul bintik-bintik merah. Ya, itu perdarahan mikrovaskular itu ya. Jadi kalau ada perdarahan mikrovaskular itu mengarah kepada demam dengue, demam berdarah. Tentunya hal tersebut disebabkan karena trombositnya yang sangat rendah ini, lebih dari 100.000. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka itu menjadi kriteria rujukan. Nah, ini kan yang kemarin viral gitu ya. Kalau demam berdarah tidak boleh dirujuk dan sebagainya. Sebenarnya apakah demam berdarah itu harus dirujuk? Sebenarnya jawabannya tidak, Pak, sehat semua. Tetapi ada syaratnya,
yaitu ketika pasiennya itu dirawat di rumah, bisa dilakukan monitoring yang ketat dan eh, tercukupi nutrisinya dan cairannya. Nah, inilah yang sulit gitu kan. Sehingga kebanyakan dokter-dokter ya zat-zat kita itu memilih untuk merujuk supaya pasiennya mendapatkan pengawasan dan juga tercukupi kebutuhan nutrisi dan cairannya. Karena itu eh, menjadi masa-masa kritis begitu ya. Kalau kebablas apa bablas gitu ya, bablas tenan gitu ya. Nek, istilah Jawa ini gitu ya. Kalau bablas ya bablas tenan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mencurigai terjadi demam dengue ini? Maka yang pertama dilakukan adalah seringkali pasiennya itu mengalami juga dehidrasi. Jadi apalagi pada pasien anak-anak. Pasien anak-anak yang mengalami demam sangat rentan sekali mengalami dehidrasi. Sehingga sangat disarankan untuk segera mengganti cairan tersebut dengan oralit gitu ya, cairan rehidrasi oral. Apakah harus oralit? Ya sebenarnya tidak juga gitu ya. Bisa sop ya, sop ayam ya. Itu seperti itu bagus. Apalagi sop yang berbasis kuahnya kaldu. Kaldu daging maupun dari ayam, daging ayam juga daging sapi maupun daging ayam gitu ya. Bukan rasa bukan rasa kaldu gitu ya. Ini kaldu tenan gitu ya. Chicken broth gitu. Itu baik sekali karena banyak mineral, banyak juga elektrolit di sana. Air kelapa juga boleh ya, boleh juga itu. Nah, tapi kalau yang paling murah di apotek ada ya tentu Oralit ya. Tapi kapan hari ya kosong ya Oralitnya. Saya juga pusing gitu ya Oralitnya kosong nih. Ya di mana-mana kosong. Gitu. Nah, di sini ya saran utama kita apabila juga masih belum bisa kita singkirkan kemungkinan demamnya dengue ini, maka kita memilih obat antipiretik yang paling aman, yaitu adalah yang paling aman untuk masyarakat Indonesia ya, adalah paracetamol. Nah, ini tentu yang ditampilkan di sini ada dosis dewasa 500 miligram per 8 jam jika diperlukan. Pada anak-anak 10 sampai 15 miligram per kilogram berat badan. Tiap 8 jam juga ya, tiap 6 sampai 8 jam. Sebenarnya bisa maju ya 6 jam, tapi eh, lazimnya itu per 8 jam. Mengapa saya sebut paling aman untuk masyarakat Indonesia? Karena masyarakat Indonesia itu eh, secara umum ya jarang yang alkoholik gitu. Kalau orang luar, orang barat ya, mereka senang minum alkohol. Sehingga mereka takut tuh minum eh saya mereka takut minum paracetamol karena kombinasi paracetamol dan alkohol itu hepatotoksik. Jadi orang di eh, masyarakat ya Amerika, Europe begitu ya, mereka lebih suka memakai NSAID seperti ibuprofen atau aspirin ya atau asotosal begitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya kebanyakan pasiennya tidak peminum gitu ya, bukan peminum. Jadi paracetamol ini yang paling lazim, paling aman ya untuk masyarakat Indonesia. Resiko mengalami eh, ADR seperti gastritis ya itu sangat rendah. Apalagi kalau demamnya ini kita curigai disebabkan karena demam dengue atau demam berdarah, maka kita perlu menghindari NSAID, apalagi asetosal atau aspirin. Karena kalau kita menyarankan aspirin atau asetosal pada pasien yang dicurigai demam dengue, maka beresiko meningkatkan terjadinya potensi perdarahan pada pasien. Tuh. Apalagi yang menjadi tanda bahaya di sini apabila hematokritnya lebih dari 50 atau 44 pada wanita. Hematokrit itu adalah sel darah gitu ya. Nah, inilah yang perlu diwaspadai, jangan sampai bablas tenanan gitu ya, pasiennya bablas teman nanti ya. Bagaimana kalau demamnya ternyata sudah lebih dari seminggu? Nah, ini ada kita bisa mencurigai demamnya adalah demam, apalagi disertai itu muntah, diare, mual ya. Katanya dirty tongue gitu ya, lidahnya kotor ya. Lidahnya itu seperti apa ya, ada putih-putihnya gitu ya. Tapi tidak selalu gitu ya, tidak selalu. Itu ada kecurigaan demam tifoid. Nah, demam tifoid.
Untuk menegakkan demam tifoid ini, maka yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan widal. Meskipun sekarang pemeriksaan widal itu juga ada kelemahannya ya sejat semua. Kelemahan dari pemeriksaan widal adalah bahwa pemeriksaan widal itu melihat antigen daripada tifoid. Sedangkan di Indonesia ini yang merupakan daerah endemik tifoid, ya, maka kemungkinan antigennya positif, reaktif ya, reaktif. Nah, sehingga terjadilah false positif pada pemeriksaan widal. False positif itu berarti positif palsu. Sebenarnya itu bukan tifoid, tetapi jadi dianggap tifoid sebab pemeriksaan widalnya false positif. Nah, oleh karena itu penegakannya nggak hanya dari widal saja ya, dari gejala, dari pemeriksaan lab yang lain. Tuh. Jadi untuk teman-teman yang di apotek ya, yang tidak punya pemeriksaan ini, ya maka pasiennya sebaiknya dirujuk dulu supaya mendapatkan pemeriksaan yang baik. Tapi kalau di klinik mungkin ada labnya ya, beberapa klinik ada punya lab, bisa langsung dilakukan pemeriksaan leukosit ya, dan lain sebagainya, darah lengkap, widal juga bisa dilakukan ya, dan ada pemeriksaan di situ, maka kalau sudah tegak diagnosis dari dokter bahwa itu adalah demam tifoid, maka pilihan pertamanya adalah tiamfenicol. Nah, ini rekomendasinya ya, pakai golongan fenicol. Nah, ini macam-macam ya, pedomannya macam-macam sebenarnya. Tidak hanya pakai tiamfenicol, bisa juga memakai golongan quinolon. Biasanya memakai ciprofloxacin gitu ya. Tetapi mengapa yang dianjurkan adalah tiamfenicol? Karena tiamfenicol ini termasuk antibiotik yang kelasnya akses ya. Akses itu berarti biayanya murah, resiko efek sampingnya rendah, dan yang ketiga yang penting juga adalah resiko menimbulkan resistensinya juga rendah. Berbeda dengan golongan quinolon. Quinolon ini mungkin murah juga ya, murah, terjangkau sekali. Quinolon, apalagi si profloxacin ya, generiknya ada banyak. Tetapi si profloxacin ini profil safety-nya tidak sebaik tiamfenicol. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata si profloxacin ini mudah sekali menimbulkan resistensi antimikroba ya. Bakterinya mudah resisten kepada ciprofloxacin. Nah, kalau padahal kita memerlukan ciprofloxacin untuk infeksi-infeksi yang lain gitu ya. Maka dari itu rekomendasi pertamanya adalah tiamfenicol. Dosisnya pada dewasa rekomendasinya 500 miligram per 6 jam selama 7 hari. Jadi jangan magak juga ya, jangan nanggung gitu ya. Kalau mau merekomendasikan itu antibiotik kalau memang diperlukan oleh pasien ya, tentu sesuaikan dengan pedoman gitu ya. Jangan setengah-setengah ya, pakai setengah-setengah pulang memberikannya. Nah, berhubung demam tifoid ini menularnya adalah fekal oral, maka perlu diberikan edukasi mengenai hand hygiene kepada pasien. Jadi saya pernah itu pasien ya, pasiennya ini eh, laki-laki begitu ya, usianya berapa ya? 30 sekian gitu ya, 30 besar gitu ya, hampir 40. Nah, pasiennya ini eh, sangat update sekali dengan suka membaca ya, membaca referensi begitu ya dari internet begitu, browsing lah, browsing. Kemudian pasien ini dalam tanda petik protes gitu ya, ketika didiagnosis demam tifoid ya dari puskesmas kalau nggak salah atau dari klinik ya, saya lupa waktu itu ya kalau nggak dari puskesmas ya dari klinik. Tetapi di Surabaya karena rumahnya itu di Surabaya, di Surabaya. Pasien protes, saya ini masak tipes gitu ya. Saya dari periksa Widal ini nggak percaya, harusnya periksa ini ya. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi bapaknya ini, beliaunya ini sudah membaca juga referensi-referensi bahwa Widal itu ada kemungkinan false positif gitu. Tetapi dari gejala-gejala, dari leukositnya itu juga ya infeksi ini begitu ya. Infeksi apa? Tapi ya kemungkinannya sih tipoid ya. Saya juga bisa memahami ya kenapa dokternya mendiagnosis tipoid itu eh, make sense gitu ya. Nah, tapi beliaunya protes, kan ini kan penularannya fekal oral. Tuh. Padahal saya itu bersih loh. Makanan itu saya selalu bontot dari rumah ya. Disiapkan ya di rumah itu saya bikin sendiri atau disiapkan oleh istri begitu. Ah, macam-macam. Terus saya tanya gitu ya, di rumah ini ada anak kecil enggak? Gitu. Ternyata betul.
beliaunya ini karena berdua dua-duanya ya suami istrinya ini adalah karir waktu itu ya sama-sama bekerjanya jadi ya kadang yang merawat yang mengganti popok dan sebagainya gitu ya itu ya berdua ini gantian gitu ya enggak selalu istrinya tuh ya itu betul ya bagus itu seperti itu ada sharing ini termasuk mencuci mencuci dan sebagainya gitu kan nah, luar biasa nah itu akhirnya teridentifikasi ya dari situ ini kemungkinannya ya nah karena juga ah, mungkin hygiene-nya ada bermasalah begitu ya hygiene-nya. Ya, tidak tahu lah ya itu faktornya banyak. Tetapi kan sudah kelihatan nih tercemarnya dari mana nih nampak gitu ya. Ada jalur fekalnya. Jadi karena dari situ. Akhirnya oh ternyata bisa juga ya dari anaknya ya ada dua anaknya itu masih kecil-kecil semua pula. Nah, ini mungkin bapak tidak masalah makanannya, tetapi justru nah itu dari situ ya. Anaknya tidak bisa kita ini kan. Nah karena kadang kalau bekerja dititipkan ke apa neneknya ya kakek neneknya gitu itu nggak bisa kita kontrol tuh nah ini anaknya duluan tetapi sebagai carrier anaknya nih nah ketika itu nah, tertularlah dari situ penular itu bisa seperti itu nah kalau demamnya lebih dari 2 minggu bagaimana ini yang berbahaya nih ini juga berbahaya nih maka kemungkinan ada TB atau HIV. Nah, ini topik lain lagi nih ya TB sama HIV bukan topik kita saat ini. Tapi salah satu gejala TB adalah bahwa demamnya lebih dari 2 minggu. Demamnya persisten dan seringkali juga disertai ya tadi ya. Kalau TB ada tanda batuk biasanya. Tapi tidak selalu loh ya. Tidak selalu batuk. Tapi seringkali batuk, batuknya berdahak, begitu. Kemudian ada penurunan nafsu makan, kemudian juga ngedrop apa berat badannya ya. Berat badannya turun tanpa sebab yang jelas gitu ya. Misalkan saya turun berat badannya karena saya sedang menjalani program diet. Nah, itu beda cerita ya. Nah, ini nggak diet, nggak apa, nafsu makannya turun, dan juga berat badannya turun drastis juga. Nah, itu hati-hati ya. TB atau HIV ya, lebih lebih eh, yang ini sekarang mulai anu ya, mulai banyak gitu HIV ini. Mulai banyak ketahuan gitu ya. Mungkin kali gitu ya. Atau memang penularannya juga mulai semakin mengerikan ya sekarang ya ke apa pasien-pasien kita itu ya. Macam-macam gitu ya. Aktivitas di luarnya itu macam-macam gitu. Oke, ini adalah demam. Gitu ya. Nah, di sini juga ada ya, demamnya itu ada batuk, ada gejala-gejala lain juga perlu diwaspadai. Misalkan ini, ada gejala tenggorokan. Nah, ini mungkin demam karena faringitis gitu ya. Atau gejala berkemih. Nah, ini demam karena ISK, itu bisa juga. Tapi lain kali kita bahas itu. Ini demam secara umum dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu kepada topik, ini, pusing gitu ya, pusing. Nah, ini. Nah, kemarin di waktu guyonan gitu ya, saya tidak melayani pertanyaan pusing karena inkaso gitu ya di grup sebelah itu, karena tagihan mau bayar tagihan PBF gitu ya. Apa yang menjadi catatan di pada pusing ini? Yang menjadi catatan adalah tanda bahayanya selalu ya, yang di kotak merah ini adalah tanda bahaya. Apa tanda bahayanya? Tanda bahayanya pusing adalah jika terjadi kelemahan satu sisi atau kebas di wajah, lengan, atau kaki, kesulitan bicara, gangguan penglihatan yang mendadak. Kemungkinannya adalah stroke atau TIA, transient ischemic attack. Nah, kata orang stroke ringan gitu ya, ya sudahlah stroke ringan gitu, nggak apa-apalah. Meskipun ya kurang tepat juga gitu ya istilah stroke ringan, tapi oke lah. Itu tanda-tandanya seperti itu ya. Tidak selalu kelemahan satu sisi ya. Bisa jadi kesulitan bicara, gangguan penglihatan, atau perubahan sikap juga bisa gitu ya. Perubahan sikap itu juga bisa tuh menjadi tanda terjadi stroke gitu. Atau TIA, transient ischemic attack. Pusing yang disertai nyeri dada. Ada kesulitan bernafas, terutama saat berbaring disertai kaki bengkak. Nah, ini tanda-tanda apa ini? Kalau kesulitan bernafas, terutama saat berbaring disertai kaki bengkak. Ini adalah tanda-tanda gagal jantung ini. Kemudian pusing yang disertai dengan gula darah kurang dari 70. Nah, ini pusing karena hipoglikemi ini. Lagi-lagi diulang terus ini hipoglikemi ya. Karena ini kalau tidak segera tertolong cepat pasiennya ya, cepat eh, cepat pulang gitu ya. Tapi pulang dalam kondisi yang tidak kita harapkan kan gitu. Tekanan darah kurang dari 90, nadinya kurang dari 50 ini terjadi bradikardi gitu ya, atau tidak teratur, ini berarti terjadi aritmia,
pusing yang ada cedera kepala baru-baru ini habis ke KLL ya, kecelakaan lalu lintas seperti itu ya, atau terbentur yang eh, kejatuhan barang itu ya terjadi COB, cedera otak gitu ya, cedera otak. Tidak bisa berdiri sendiri atau pusing berat tiba-tiba dengan mual atau muntah. Apalagi mual muntahnya itu profus, profusnya banyak. Atau muntahnya itu proyektil. Nah, muntahnya proyektil itu menyembur. Nah, itu jadi bukan sedikit gitu bukan ya. Ini muntahnya banyak dan menyembur ya, menyembur. Nah, itu hati-hati eh, merupakan tanda-tanda terjadinya terjadi tadi cedera otak gitu ya. Jadi mesti harus butuh penanganan cepat gitu. Nah, tentu untuk mengetahui stroke atau tidak ya, mengetahui kalau terjadi cedera otak apa tidak tentu memerlukan pemeriksaan radiologis seringkali ya, radiologi. Bisa dengan foto rongsen ya, bisa juga dengan CT scan seperti itu. Ini kalau stroke itu pakainya CT scan misalnya, CT scan. Kenapa stroke perlu CT scan ya? Kok enggak cukup gitu? Karena salah satunya stroke ini untuk tahu stroke-nya itu hemorrhagic atau stroke emboli. Ya, atau maaf, hemorrhagic atau stroke trombotik ya, trombotik atau emboli gitu ya. Ada tiga macam tuh ya, ada trombotik, emboli sama hemorrhagic. Karena nanti penanganannya berbeda. Stroke emboli dan stroke trombotik penanganannya sangat jauh berbeda dengan stroke hemorrhagic ya. Salah satunya kalau stroke hemorrhagic pasti pantang untuk diberikan tenecteplase misalkan ya, diberikan tenecteplase itu adalah fibrinolitik gitu ya, fibrinolytik. Kebalikannya, kalau stroke-nya itu adalah stroke trombotik tadi, maka ya tepat sekali kalau diberikan fibrinolitik. Ya. Tapi kalau stroke-nya hemorrhagic diberikan fibrinolitik, ya buyar gitu ya, semakin buyar pasiennya. Dan jangan lupa karena stroke ini memiliki golden periodnya cukup pendek ya untuk stroke ini sekitar 3,5 jam ya. Nanti bisa dicek di pedoman yang terbaru berapa golden periodnya. Tetapi semakin cepat pasien ini dirujuk, semakin cepat ketahuan jenis stroke-nya, semakin cepat diketahui dan diberikan terapi yang sesuai, maka semakin baik outcome-nya. Atau istilahnya prognosisnya semakin baik. Prognosis itu kira-kira ke depannya bagaimana itu? Ada baik, ada ragu-ragu, ada buruk begitu ya. Biasanya tiga itu, baik, ragu-ragu, buruk. Nah, kalau segera ditahu ketahuannya cepat, penanganannya tepat juga, ya cepat ditangani, masih dalam golden period utamanya, maka prognosis stroke-nya lebih baik dibandingkan yang sudah terlambat ya penanganannya. Tentu ini sebagai bayangan kalau untuk kita sendiri ya sebagai kita personal ya atau kita di apotek gitu ya. Kita perlu tahu rumah sakit mana yang bisa melakukan pelayanan stroke. Nah, salah satunya rumah sakitnya punya stroke unit. Jadi kita harus update tuh, mana yang punya stroke unit rumah sakitnya. Supaya kita ngerujuknya nggak salah gitu ya. Nanti rujukannya ke rumah sakit yang nggak punya stroke unit lagi. Nanti rumah sakit itu merujuk pula ke rumah sakit lain. Ini sudah habis waktu ya. Mending langsung ke rumah sakit tersebut. Jadi ini ada pentingnya ya untuk kita tahu di daerah kita, di sekitar apotek kita itu ada eh, rumah sakit apa aja dan mana rumah sakit yang bisa pelayanan stroke unit, mana yang punya apa lab apa cat lab ya, lab kateter itu ya untuk serangan jantung misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu tuh rujuknya ke sana karena pasti bisa ditangani di sana. Jangan merujuk ke rumah sakit yang tidak pas gitu ya. Ya, tidak salah sih merujuknya sih tidak salah gitu ya. Tetapi lumayan ya bagi pasien tuh 0,5 jam pun berharga gitu ya untuk kondisi-kondisi seperti ini. Nah, bagaimana pasiennya ini? Nah, ini ya, pasiennya tentu EKG ini kalau di klinik ya punya alat EKG itu ya. Nah, sekarang itu anu EKG ini bisa ya namanya teknologi itu berkembang terus ya. Sekarang itu bisa pakai jam tangan itu bisa EKG, tapi itu tentu EKG yang sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali EKG itu. Itu bisa tuh EKG. Ya minimal tahulah kalau ada aritmia itu bisa kelihatan tuh kalau dari EKG sederhana. Tapi belum bisa kelihatan ya. Ini kan masalahnya di aritmianya disebabkan karena apa? Apakah ada serangan jantung atau enggak itu EKG-nya belum bisa nampak ya dari yang sekarang dipakai di jam-jam tangan apa smartwatch itu ya.
Tapi sudah bisa mengidentifikasi kalau terjadi aritmia, ya gangguan irama jantung itu dia sudah bisa mendeteksi itu lumayan bagus lah ya untuk pasien-pasien yang punya kecenderungan masalah ke sana itu oh baik juga ya kalau punya smartwatch gitu ya. Tapi harganya berapa? Di atas 3 juta kayaknya yang bisa EKG ya, 4 juta ke atas kayak seperti itu. Nah, nih, kalau pasiennya pusing tetapi alkoholik atau pemakai ya ini ya, repot juga ini ya, memang ya pasien-pasien begini ini ya, menyusahkan dirinya sendiri sebenarnya. Jadi saya nggak tahu ya pasien-pasien begini ini apa alas ya ini banyak yang mencari alkohol sama narkoba ini kan untuk pelarian ya, pelarian dari masalah hidupnya begitu. Tapi ya buka ya larinya itu mungkin jadi terlupa gitu ya, lupa sebentar. Tapi masalahnya kan tidak selesai gitu ya, dan malah menambah masalah baru ya kalau menurut saya. Apalagi alkohol ini ternyata oleh WHO sekarang digolongkan sebagai karsinogen ya. Jadi ini agak bukan agak ya, memang semakin menunjukkan konyol gitu ya kalau memilih alkoholik gitu ya. Tuh. Ini pusing kalau HB-nya rendah, kurang dari 12 pada wanita atau kurang dari 13 gram per desiliter pada pria. Sekarang alat periksa HB ini sudah ada yang rapid rapid test itu ya, rapid test HB itu. Eh, Merek apa itu ada kemana harganya juga macam-macam sih ya, range harganya ya ada yang harganya ratusan sampai jutaan juga ada ini ya cek HB. Ini kalau di apotek saya pingin ini punya apa alat cek HB nih buat di apotek. Kayaknya menarik ya kalau semakin lengkap ya alat-alat periksa kita begitu ya. Karena bisa kita rekom juga tuh. Si pusing ternyata perempuannya ternyata HB-nya rendah. Nah, pasien itu kita bisa rekom kan apa intervensinya ya, tablet tambah darah kah atau asam folat kah atau apa begitu ya. Banyak. Itu karena pusing karena anemia ini ya, karena suplai oksigennya tidak baik ke otak tuh. Jadi anemia menyebabkan pusing. Bisa juga pusing karena tekanan darahnya tinggi ya. Meskipun eh, ini juga menjadi miskonsepsi ya di masyarakat bahwa tekanan darah tinggi itu pasti gejalanya pusing. Kalau tekanan darahnya normal, tidak pusing ya. Nggak gitu juga gitu ya ternyata ya. Kita tahu ya banyak pasien-pasien kita itu tekanan darahnya lebih dari 140, lebih dari 160, tapi ya nggak pusing, nggak ada gejala apa-apa. Menurutnya begitu ya, menurut pasiennya. Tetapi itu ginjalnya udah teriak-teriak tuh ya, ginjal jantungnya udah teriak-teriak sebenarnya. Cuma ya nggak dirasa kan, nggak bergejala begitu ya. Dan memang mungkin tidak bergejala ya, mungkin pasiennya juga betul menyampaikannya itu benar ya, tidak ada gejala benar. Gitu. Tapi ya itu tadi bahwa kerusakan organnya pasti akan berjalan terus, gitu ya, selama masih belum terkendali ini ya tekanan darahnya. Targetnya di bawah 140 kalau bisa di bawah 130. Tapi nanti saya pernah bahas sih di kelas nanti di YouTube ada ya kalau mau lihat topik hipertensi. Tapi nanti mungkin bisa kita ulangi lagi ya. Nah, kalau tekanan darah jangan lupa ada teknik cara pengukurannya, bisa browsing cara pengukuran tekanan darah. Jadi nggak boleh ya pasien berdiri atau sambil ngobrol gitu ya. Ini kadang-kadang saya lihat di apotek ada yang menyediakan itu pemeriksaan tekanan darah. Bagus itu. Saya sangat menganjurkan sekali apotek itu memiliki alat tensi digital yang ditaruh di depan. Kalau perlu taruh depan sekalian kalau saya dipajang gitu ya. Silakan periksa tekanan darah Anda di sini ya gitu. Nanti kasih fotonya apotekernya atau apa gitu ya. Biar pasiennya periksa sendiri juga. Nanti kalau belum bisa pasiennya kita bantu. Itu boleh sekali itu. Ya alatnya kan non invasif dan murah sekarang harga. Dulu awal-awal keluar itu wah harganya 1,5 juta ke atas sejak semua waktu dulu ya. Mungkin ada adik-adik yang ikut di sini ya. Dulu harganya itu nggak ada yang di bawah 500 ribu. Harganya tuh 800, 700 gitu ya. Sekarang harga 100 ribu aja kalau pas diskon itu ada gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya akurasinya gitu ya. Jadi kadang-kadang rodok silih genje gitu ya. Ya pilihlah yang merek yang kita tahu lah. Udah merek lama lah dalam tanda petik ya itu begitu. Itu boleh seperti itu ya. Nah, sediakan alat apa tekanan darah gitu. Tapi jangan lupa tekniknya harus betul ya, jangan salah tekniknya. Tekniknya ternyata pasiennya suruh tek tensi sambil berdiri gitu ya. Itu, oke? Nah, bagaimana kalau ternyata pasiennya itu mengalami hipotensi? Ini jadi tekanan darahnya itu rendah justru ya. Hipotensi ortostatik namanya. Jadi kalau berdiri tensinya itu ngedrop. Maka ini kita
itu sering terjadi pada lansia ya. Jadi makanya dikasih tulisan wajar pada lansia. Karena pada lansia respon simpatomimetiknya itu sudah tidak sebaik yang tidak lansia begitu ya. Nah, meskipun lansia ini tetap itu eh, bisa jadi jiwanya muda gitu ya. Ini ada beberapa senior yang ikut ini secara kriteria masuk lansia tetapi jiwanya muda gitu ya, belajar terus gitu. Tapi itu wajar ya pada pasien lansia itu sudah alamiah ya sunatullahnya itu ya, sunatullahnya. Itu wajar terjadi hipotensi ortostatik. Makanya jangan buru-buru berdiri gitu ya, malah nanti terjadi suplai oksigen dan nutrisi ke otak nggak nyampe gitu ya kalau buru-buru itu kan hipertensi ortostatik jadi ortostatik jadi kalau berdiri dia tiba-tiba tekanan darahnya ngedrop gitu itu maka kita perlu evaluasi dengan obat-obat yang memicu ya atau memperparah hipotensi ortostatik seperti obat-obat ini ya amitriptilin, amlodipin ya furosemid apalagi ini glyceryl trinitrat ini kuat sekali HCT, hidroklotiasid, metoprolol ya dan kawan-kawan ini contoh aja tetapi teman-teman yang sejenisnya juga sama tuh misalkan amlodipin maka nifedipin juga gitu nifedipin lebih parah lagi ya, efek hipotensinya ya terutama nifedipin immediate release nah jadi makanya kadang-kadang saya juga bertanya-tanya itu kok masih ada ya pasien memakai nifedipin yang immediate release ya ya soalnya yang apa tidak immediate release mahal ya. Yang oros tuh mahal sekali harga. Berapa tuh satu biji sekarang harganya ya? Harga jualnya mungkin sekitar 10.000 ya. Harga harga pasiennya gitu ya 10.000 per biji. Kalau e-katalog berapa ya? 4.000 apa berapa gitu ya? Nanti kita bisa cek gitu ya. Tetap aja mahal gitu. Kalau 4.000 kan amlodipin udah dapat buat seminggu lebih gitu ya amlodipin ya. Jadi, tapi itu pun ternyata juga amlodipin memang ADR-nya lebih rendah daripada nifedipin, tetapi juga tetap karena dia adalah CCB, poten sekali untuk menurunkan tekanan darah, maka disukai kan amlodipin ini ya. Sekarang kayaknya semua pasien hipertensi itu amlodipin kayaknya ya. Ini apa? Menu hariannya gitu ya. Nah, itu termasuk ya sangat kuat sekali untuk menurunkan tekanan darah. Ya, termasuk ini glyceryl trinitrat ini ya. Tuh, mereknya apa itu ya? Kemasannya di botol kaca itu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang punya tuh, glyceryl trinitrat. Apalagi ini, ada diare, ada muntah, demam. Nah, ini jangan lupa kalau ada diare, muntah, ya, demam, jangan lupa tadi selalu sarankan untuk cukup cairan dan elektrolit. Bukan hanya cairan ya, cairan dan elektrolit. Karena butuh elektrolit di situ. Edukasi pasien untuk duduk dulu jika ingin berdiri dari posisi berbaring. Jadi berbaring nggak boleh langsung mak jenggirat ya. Kata orang Jawa ngomong mak jenggirat itu tiba-tiba berdiri maksudnya begitu ya. Kita perlu merujuk kalau pasiennya itu ada hipotensi ortostatik ya yang disertai dengan diabetes, neuropati perifer apa gejalanya nyeri sama kebas di kaki, tremor, ada lewat konstipasi yang sering berkali-kali konstipasi atau gangguan ereksi. Nah, ini tanda-tanda terjadinya sama ya. Gangguan ereksi ini bisa jadi disebabkan karena diabetes ya. Diabetes yang sudah neuropati kepada saraf-saraf yang mengatur untuk ereksi, untuk kalau konstipasi di saluran cerna berarti begitu ya. Nah, bagaimana kondisi yang lain ini misalkan pasiennya mengalami pusing tetapi nggak ada ini ya, normal lainnya oke-oke aja tetapi ini pasiennya bernafas sangat cepat ya. Terjadi hiperventilasi itu ya. Nah, seperti ngos-ngosan tapi nggak ngos-ngosan sebenarnya. Ini nafasnya cepat gitu. Dan terjadinya itu pusingnya itu sebelum atau saat pingsan gitu ya. Pusing cerita. Nah, ini hiperventilasi tadi ya, ini biasanya terjadi pada stres emosional tuh. Ini saya ada apa cerita gitu ya salah satu mahasiswa gitu ya itu kalau mau ujian praktikum, nah itu pingsan itu. Ini mengalami hiperventilasi terus dia nafas cepat hiperventilasi ini sebenarnya ini ya hubungan dengan stres emosional ini ya. Dia pingsan tiba-tiba dan pusing ya, mengeluh pusing, pingsan, nafasnya cepat. Nah itu, ini problemnya dia adalah ini kemungkinannya gitu ya. Ya regulasinya ya regulasi. Ini kalau sering begitu ya sebenarnya harus dirujuk ke psikiatri ya untuk dievaluasi. Karena berarti yang bersangkutan ini belum bisa pengelolaan stres emosionalnya belum baik gitu ya.
Nggak tahu ini ada yang ikut nggak ini mahasiswa saya. Kalau ada yang ikut, mungkin tahu gitu ya, mahasiswa mana yang saya maksud gitu ya. Bagaimana kalau tidak ada ini? Nah itu, maka gejalanya kita lihat tuh, ada atau enggak hilang pendengaran atau tinnitus ya. Tinnitus itu telinga berdenging ya, seperti kadang ada yang merasa seperti ada lonceng katanya. Kadang lonceng, kadang berdenging aja. Kalau saya pernah tinnitus ini waktu sinusitis ya, itu berdenging saya rasanya. Tapi ada juga yang bercerita itu seperti ada lonceng katanya. Tapi nggak tahu ya loncengnya itu kayak mana loncengnya ya, lonceng teng 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 gitu atau kayak loncengnya apa kayak di film-film itu ya yang di eh, film-film itu yang lonceng besar itu ya loncengnya apa menara jam itu ya. Nah, apa pastinya ya saya enggak ya karena ini subjektif sekali ya rasa seperti ini itu kan kita juga nggak bisa mendengar juga karena memang bukan bukan memang mendengar asli bukan ini karena kan tinnitus ini sebabnya terjadi inflamasi ya atau eh, luka begitu ya pada sel saraf ya saraf di bagian pendengaran gitu. Nah kalau terjadi durasinya ini disertai dengan berputar-putar, nah itu maka ada kemungkinannya ini ya pusing tiba-tiba diperberat dengan gerakan kepala. Jadi kalau kepalanya bergerak tambah pusing ya, tambah apalagi muter-muter gitu ya. Nah, maka bisa jadi adalah ini vertigo ya pasiennya vertigo. Bahwa bisa sembuh sendiri tetapi lama ya 6 bulan. Nanti selama 6 bulan ini pasien juga cukup cukup tersiksa gitu ya. Jika tidak ada gangguan leher atau jantung, bisa dilakukan manuver Epley. Manuver Epley bisa di browsing nanti ya di YouTube banyak tuh videonya ya, videonya. Nah, bagaimana tata laksana farmakoterapinya? Ini farmakoterapinya ya. Jangan lupa nyetok dimenhidrinat ini ya, dimenhidrinat sama betahistin ya. Kalau nggak punya ini kebacot ya apoteknya ya, dimenhidrinat atau betahistin. Ini generiknya udah ada, semuanya udah ada generiknya. Nah, beta estinya itu yang ada di apotek itu kan dosisnya kecil ya, biasanya ya berapa tuh? 6 mg ya yang kita punya. Itu bisa lebih tinggi kalau diperlukan. Jadi kalau diberikan satu tablet belum merespon ya wajar karena dosis terapinya itu bisa sampai itu loh, Pak. Bisa sampai 48 mg sehari. Nah, ini yang dosisnya segini itu ya apa? Yang generik itu kayaknya enggak ada ya, setahu saya yang sampai 24. Ada yang merek tuh, ya. Merek apa? Kok saya jadi lupa ya nama mereknya ya. Ya, adalah gitu ya mereknya ya. Apalagi kalau sampai terjadi hilang pendengaran gitu ya. Atau nyeri kepala sampai gangguan penglihatan. Nah, ini merupakan kriteria rujukan. Jadi harus dirujuk juga pasien. Bagaimana kalau disertai mual muntah atau didahului dengan gejala flu? Nah, ini. Maka bisa jadi itu neuritis ya. Neuritis. Neuron sel saraf itis berarti inflamasi. Inflamasi neuritis vestibuler. Jadi itu eh, kalau mual muntah bisa diberikan metoclopramide. Ini juga sama ya. Kalau vertigo itu biasanya mual muntahnya itu merespon kalau diberikan dimenhidrinat ini. Karena ini kan juga ya kita tahu lah ya motion sickness itu juga diberikannya dimenhidrinat ya. Pakai dimenhidrinat 25 mg sampai 50 mg. Tapi ini relatif ada efek sedasi juga ya kalau dimenhidrinat ya. Betahistine juga ya kadang ada pasien cerita betahistine itu mengantuk. Ya wajar sih betahistine ini pada prinsipnya juga reseptor histamin yang diduduki gitu ya. Jadi ada potensi mengantuk juga nih kalau pakai betahistine. Kriteria rujukannya kalau tidak membaik setelah 2 minggu ya kita sudah berikan dimenhidrinat, betahistine atau metoclopramide ini tidak ada respon gitu ya. Bagaimana kalau pendengaran pendengaran hilang jelas ya itu kriteria rujukan tadi ya sama seperti di sini ya. Tinnitus gitu ya. Tinnitus. Oke, nampak. Waduh, waktunya terasa ya 1 jam cepat juga ya. Dan ini terakhir topiknya sebelum kita masuk ke diskusi adalah nyeri kepala. Nyeri kepala kriteria rujukannya kesadaran menurun. Ini kemarin ya kita sudah bahas ya. Nanti bisa dilihat di YouTube sesi kemarin bagaimana mengevaluasi kesadaran gitu ya. Itu ada pakai GCS namanya, Glasgow Coma Scale gitu ya. Tekanan darah lebih dari 180 per 110 miligram air raksa dan tidak hamil gitu ya. Itu merupakan kriteria rujukan ya dan perlu perhatian segera. Kalau hamil maka di atas 140 ini ya. Ada juga yang bilang 160 ya kalau hamil ya.
Tapi ini kita memakai yang 140 nih, lebih ketat ya dia. Tadi nyeri kepala disertai kelemahan, kebas, dan seterusnya kita tahu ini kalau seperti ini jelas itu seperti tadi ya adalah tanda-tanda stroke atau TIA, transient ischemic attack gitu. Maka itu juga perlu cepat dirujuk gitu ya. Nyeri kepala disertai nyeri di mata, tuh. Nyeri kepala pusing hebat tiba-tiba, nyeri kepalanya lebih sering dan memburuk terus, semakin memburuk ini bisa macam-macam nih ya Mas Yan. Nyeri kepala sampai bangun dari tidur ya dan memburuk di pagi hari ini juga kita rujukan. Kaku kuduk ini tadi ya, kaku leher tuh. Kemungkinannya meningitis ya, nyeri kepala disertai mual muntah apalagi habis cedera kepala ini ya, baru-baru ini cedera kepala. Kemudian ini juga nih, ukuran pupil tidak sama ini kemarin ya, istilahnya anisokur. Nah, itu anisokur. Nah, ini. Terapinya lagi-lagi ya ini paracetamol ya 500 miligram. Bisa nggak kombinasi dengan ibuprofen itu bisa Bapak Ibu. Kalau kita lihat sejawat di sini ya bahwa nyeri kepala yang tidak ada tanda bahaya gitu ya, kemudian disertai dengan nyerinya itu berdenyut ya, kemudian ada mual, sensitif pada cahaya dan mereda sepenuhnya dalam 3 hari ini ya, itu kemungkinannya migrain. Nah, kalau migrain maka rekomendasinya adalah dengan ibuprofen ini ya. Jadi atau kombinasi dengan paracetamol juga bisa. Dua ini bisa. Ini ibuprofennya ya cukup tinggi ya, bisa sampai 800 ya. Meskipun di Indonesia ini agak jarang kita sarankan, biasanya kita pakai yang 400 tetapi kombinasi dengan paracetamol. Ya. Ibuprofen, paracetamol. Jadi sediaan-sediaan yang ada itu nggak mencapai ini ya, nggak mencapai 400 kan tabletnya bisa dibayangkan ya. Tabletnya itu berarti tabletnya itu 1 gram loh ya berarti. Oh, bahan aktifnya aja 1 gram sendiri ini yang 900 miligram. Belum bahan tambahannya gitu. Jadi kadang-kadang sediaan yang beredar di pasaran itu ibuprofennya itu 200, paracetamolnya itu berapa? 300 gitu kalau nggak salah ya. Jadi perlu minum 2 biji itu. Nah, tapi ada maksimalnya jangan terlalu lama juga ya pemakaiannya 5 hari karena kalau apalagi kalau kombinasi. Kalau mual bisa pakai metoclopramid. Ini kemarin heboh ya. Kemarin yang heboh itu apa? Yang di TikTok itu gara-gara ada salah seorang profesi tenaga medis itu menyampaikan kalau metoclopramid ini berbahaya ya. Apa domperidon yang dibahas di TikTok itu ya. Nanti saya agak lupa-lupa ingat itu ya. Nah, ini ya. Ada beberapa pemicunya yaitu eh, kurang tidur ya, lapar ya ini. Lapar, stres, kafein, coklat, keju ini karena coklat sama keju ini ada apa itu di dalamnya itu ada kandungan chemical ya, chemical dari coklat dan keju yang bisa yang mirip dengan kafein ya di situ ya, mirip dengan kafein. Nah, tapi ada juga tuh kalau nggak minum kafein itu pusing ya, itu ada juga tuh ya pasien seperti itu juga ada. Ya unik juga ya macam-macam ya. Kafein bisa memicu, tetapi juga bisa menjadi membantu meredakan. Makanya kan ada itu kombinasi paracetamol dan kafein gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada tanda seperti ini ya, itu tekanan darahnya ini hati-hati ya, pasien-pasien begini nih. Tapi kita bisa lihat ya bahwa sebagian besar terapinya itu menggunakan paracetamol. Ini karena yang tadi saya sampaikan yang termasuk yang paling safe begitu ya. Bagaimana dengan metamisol, asam efenamat ya itu juga bisa juga gitu ya. Tapi eh, perlu kita tahu bahwa asam efenamat itu tidak direkom pemakaian berulang dan jangka panjang gitu ya. Beda dengan ibuprofen dan paracetamol yang secara safety profile lebih baik ya dibandingkan asam efenamat. Kalau metamisol, memang jujur aja kita kekurangan informasi mengenai metamisol ini karena banyak negara tidak memakai metamisol ya. Terutama negara-negara barat yang dokumentasi ADR-nya itu relatif baik ya. Itu begitu. Tapi di Indonesia Kak, selama pasiennya tidak ada alergi kepada metamisol ya, maka itu bisa jadi opsi juga ya untuk mengatasi migrain nih. Karena memang potensinya nampaknya ya, ini pengalaman opini saya gitu ya. Harus tidak selalu benar gitu ya karena ini opini itu ya. Saya disuruh membuktikan juga agak sulit gitu. Tetapi metamisol ini seringkali ya pengalaman saya pribadi lebih kuat, lebih poten dibandingkan ibuprofen atau paracetamol metamisolnya.
Nah, ini kalau terjadi sinusitis, ini terapinya ini makanya kalau ada yang nyimak saya di grup sebelah itu kadang-kadang saya selalu banyak komen ya mengenai eh, pemakaian antibiotik gitu ya. Ini kan sudah saya lihat ya antibiotik yang direkomendasikan itu ya janganlah yang neko-neko gitu loh. Kalau mau ngerekom itu ya rekomlah yang golongan akses gitu loh ya. Jadi amoxicillin ya, doxycycline ini ya untuk apa sinusitis gitu ya. Kalau sudah tegak diagnosis sinusitis gitu. Itu bisa pakai amoxicillin sama doxycycline. Nah, ini yang sudah banyak juga adalah ini ya, edukasi cuci hidung dengan NaCl ini. Nah, itu di di udah banyak yang melakukan ya di Indonesia itu banyak yang mempromot nanti jualan itu, jualan alatnya itu ya ada untuk menyemprotnya itu ya. Itu bisa tuh direkomendasikan karena nampaknya juga eh, ada evidence-nya yang sangat mendukung sekali bahwa dengan pemberian normal salin itu menyebabkan mukusnya lebih mudah dikeluarkan. Nah, padahal mukus ini kan yang menyebabkan tekanan ya di dalam rongga hidung menyebabkan ya itu jadi sinusitis ini rasanya sakit ya ini seperti nyeri seperti ditusuk ya kadang-kadang sampai seperti ditusuk begitu kalau apalagi kalau ditekan di dahi atau pipi. Nah, atau saat membungkuk ini biasanya kalau pas sholat gitu ya, pas posisi ruku atau sujud itu tambah sakitnya luar biasa. Ini saya sendiri pernah mengalami soalnya ya. Seperti ditikam rasanya, seperti ditusuk rasanya ya. Karena saya sinusitis waktu itu. Tetapi saya tidak obati dengan antibiotik ya. Tapi sinusitis juga tidak selalu perlu antibiotik ya. Saya juga sembuh-sembuh aja gitu ya. Karena saya yakin cukup dengan simptomatis gitu ya. Dan kondisi saya juga tidak cukup fit ya, tidak terlalu tidak yang tidak fit gitu. Akhirnya ya sembuh sendiri tanpa antibiotik juga gitu. Hanya minum paracetamol itu satu satu atau dua biji gitu. Seingat saya. Ditambah hasil sistein ya waktu itu ya. Jadi ini ya di sini kok nggak ada ya, nggak ada memang ya NAC itu hasil sistein ya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tiga topik ini. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Saya stop share dulu. Silakan sambil saya baca yang di mana? Di chat ya. Kalau ada yang mau tanya langsung juga boleh ya, bisa raise hand dulu. Bisa raise hand dulu supaya bisa saya apa? Ask to unmute. Oke, saya coba sambil lihat di chat ya. Boleh kalau mau ya, betul sekali. Apa atau mungkin kita memberikan ergotamin kafein di apotek. Nah, itu. Jadi eh, Pak Hendra ini senior saya di Makassar gitu ya, beliaunya. Memberikan ergotamin atau kafein. Nah, ergotamin anu ini ya, ergotamin ini anu masuk eh, prekursor ya, masuk prekursor. Jadi ya dan saya jujur saya sedikit pengalaman ya dengan ergotamin ini. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk ini ya karena pengalaman memakai ergotamin pada pasien migrain saya juga tidak banyak pengalaman di sana selain sediaannya juga sulit ini ya kalau di daerah saya nih agak sulit dicari saya tidak tahu ya di daerah Bapak Ibu bagaimana tapi tidak lazim obatnya jadi sulit juga untuk mendapatkan obat ini. Oke, ini eh, ya terima kasih Testi. Mereknya ini ya. Untuk flunarizin diberikan saat kapan? Nah, itu sama juga tadi flunarizin dan betahistine itu mirip ya. Secara prinsip kerjanya mirip ya antara flunarizin dan betahistine. Sama-sama di reseptor histamin 3 yang di SSP ya. Jadi boleh-boleh aja kalau mau Pak, kalau ada flunarizin juga boleh. Tapi pengalaman saya flunarizin lebih poten dibandingkan betahistine. Itu debatable nanti bisa kita explore lagi ya ini. Jadi pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi saya perlu buka-buka lagi. Tapi seingat saya dari yang pernah saya baca itu flunarizin lebih poten dibandingkan betahistine. Mungkin tadi ya karena betahistine itu butuh dosis yang dosis maintenance-nya bisa tinggi sekali tuh bisa sampai 24 miligram tuh ya. Sampai 48 miligram sehari ya atau dalam dosis terbagi ya tentunya bisa dibagi 2 sampai 3 kali pemakaiannya. Oke, ini Bu Ening. Silakan Bu Ening. 2000-an kan, Pak? Makasih Mas Prim. Ye, silakan Ibu. Ya, ini tak sambil-sambil tadi apa Ye, dengerin tapi di apotek itu tadi yang tentang demam. Demam itu kan ada beberapa pilihan apa turun panas ya. ye.
Ya, biasanya kan ke apotek tuh pasien memilih gitu kan antara ibuprofen dan paracetamol. Nggih, Bu. Nah, untuk misalnya kasusnya pasiennya itu panas tinggi, itu tadi kan ada dua kemungkinan, bisa tipoid, bisa DB gitu ya. Ya, Nah, itu bagaimana kita memilihkan biar itu tepat gitu. Kadang-kadang kan pasien itu milihnya itu ibuprofen ya, misalnya Proris lah gitu, karena mungkin harganya mahal apa-apa terus dia lebih lebih percaya ya, atau mungkin dari tetangga seperti itu gitu loh. Tapi kita kan nggak tahu panas tingginya itu tipoid apa DB gitu ya, karena misalnya ini Mbak tak kasih ini nggak turun-turun gitu, misalnya dikasih paracetamol nggak turun terus dia beli gitu Proris gitu kan. Nah, padahal tadi kan kalau saya juga pernah, anak saya itu dua panas tinggi semua gitu ya. Terus tak periksakan juga ke klinik gitu dan di didiagnosa tipoid, ininya dikasih apa namanya obat untuk tipoid gitu ya. Nah, yang satu itu karena nggak turun-turun, saya kasih itu tadi ibuprofen gitu yang besar, anak saya yang besar gitu. Nah, yang kecil paracetamol gitu ya. Ternyata yang besar tuh malah tidak semakin membaik gitu ya. Terus kan akhirnya saya coba cek lagi lah gitu. Ternyata dia itu ini DB gitu. Yang kecil malah membaik, yang paracetamol gitu. Yang kakaknya itu saya kasih ibuprofen malah malah akhirnya opnam gitu ya, nggak tahu itu tadi juga pertama dikiranya ini tepoid juga gitu. Nah, mungkin di sini ada apa ya tips gitu ya bagaimana kita memilihkan pasien itu hati-hati antara DB dan tipoid itu tadi kalau apa ibuprofen dan paracetamol. nggih. Mungkin Oke, ya. baik, Bu. Terima kasih. Nah, ya, ini kita sharing ya, Bu ya. Jadi demam itu kan bisa banyak nih. Ini kita belum membahas kalau demamnya disertai batuk, disertai gejala tenggorokan, disertai gejala berkemih ini ya. Itu karena nanti bisa jadi ISK, bisa jadi karena faringitis ya, yang paling sering ya ISPA ya. Kemudian ya ini batuk, gejala tenggorokan ini ISPA sama faringitis lah di situ. Nah, yang mau saya soroti sebenarnya di sini adalah apabila eh, apabila demamnya itu dicurigai karena demam dengue. Nah, inilah yang perlu kita hindari, menyarankan memakai eh, NSAID, apalagi aspirin. Asotosal kan itu ada ya beberapa sediaan tablet demam untuk anak itu yang sekarang dipakai untuk pasien jantung karena asetosalnya agak cocok harganya, harga katalognya nggak cocok itu. Nah, Nah, apa yang bisa kita tanyakan kepada pasien? Nah, ini memang demamnya berapa lama durasi demamnya? Nah, demamnya ternyata baru ya. Demamnya kurang dari 7 hari nih, belum seminggu demamnya. Dan seringkali tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Atau ada tadi ya, salah satu yang khas di maaf, khas di dengue itu kan demam pelana kuda. Demamnya tinggi, 2-3 hari, kemudian turun, kemudian demam lagi. Nah, itu juga perlu kita waspadai, gitu ya, bahwa seperti itu mungkin adalah demam dengue. Apalagi ini ada lagi nih, salah satu nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nyeri otot sendi, ya, mual muntah dan ruam. Meskipun sekarang ruam ini katanya jarang ya, saya juga belum membaca ya, apakah betul sekarang ruam pada DBD itu jarang gitu ya. Nah, inilah yang perlu diwaspadai sehingga paling aman sebenarnya ya memang kita merekomendasikan itu yang cukup safe untuk dua macam demam ini, mau demam dengue atau demam tifoid, maka paracetamol itu cukup safe di sana. Nah, kalau demamnya lama, berkepanjangan, dan disertai tadi ini ada nyeri perut, nah ini juga nyeri sih, tapi nyerinya ini lebih kepada nyeri otot sendi. Jadi yang membedakan dengue kalau dari pengalaman saya pribadi ya karena saya pernah mengalami dua-duanya ini demam tifoid dan demam dengue dan dari cerita-cerita pasien eh, yang apa ya yang terkena dua demam ini ketika sudah agak dewasa jadi sudah bisa mengartikulasikan atau menyampaikan gejalanya dengan lebih clear gitu ya dibandingkan anak kalau anak-anak kan sulit ya nyeri enggak ya nyerinya perut tetapi kan bilangnya nyeri gitu loh nah ini kan kadang sulit ya dipahami seperti itu
salah satunya itu adalah ini ya. Nyerinya itu kalau yang pada demam dengue, itu nyerinya itu di persendian, di otot, dan seperti tadi yang saya cerita. Seperti patah semua ini. Tulang-tulang ini seperti dipotong-potong rasanya. Nah, itu sebenarnya ototnya tuh yang nyeri sebenarnya. Nah, kalau demam tifoid, nah itu bedanya itu bisa jadi ada diare, mual muntah ini. Nah, kalau di demam dengue itu juga ada ya mual muntah, tetapi tidak sedominan mual muntah pada demam tifoid. Demam tifoid ini hampir semuanya pasti mengalami mual muntah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa demam dengue dan demam tifoid itu seringkali terjadi apa istilahnya ya? Eh, saya enggak apa istilahnya? Terjadi dia, mirip ya, mirip gitu. Sangat mirip sekali gitu. Apalagi demam dengue pada fase awal. Demam dengue-nya awal, di mana ketika diperiksa trombositnya masih normal trombositnya. Tapi trombositnya kan tadi turun tuh, turun. Tapi begitu naik dia ada naik aman dia itu kalau udah naik. Nah, jadi itu. Dan terapinya memang agak berbeda ya. Kalau demam tifoid tentu antibiotik. Kalau demam dengue itu nggak ada terapi antibiotik pada demam dengue itu. Karena dia penyebabnya ada virus ya. Virus yang dibawa oleh nyamuk itu. Nah ini kadang-kadang kan makanya pasien demam dengue di rumah sakit tuh dikasih antibiotik. Antibiotiknya kalau di rumah sakit itu karena injeksi pakainya eh ceftriaxone ya, pakainya ceftriaxone karena memang salmonella itu adalah gram negatif ya, gram negatif. Jadi memang cocok sih dengan ceftriaxone. Cuma ini kan berarti agak kurang pede ya. Diagnosisnya masih belum jelas sebenarnya. Ini demam dengue apa demam tifoid atau dua-duanya memang ya. Memang ada demam dengue dan demam tifoid gitu misalkan. Tadi kalau demam tifoid problemnya pada diagnosisnya ya memang agak repot ya di Indonesia ini karena widal kita itu potensi false negatif maaf false positifnya tinggi gitu di Indonesia. Jadi secara praktis mudahnya memang rekomendasinya adalah dengan paracetamol apalagi kalau dicurigai ada demam dengue. Sekarang itu enggak terima musim ya demam dengue. Ya. Kalau dulu kan kita bisa prediksi ya kalau musimnya ini itu demam dengue gitu ya. Sekarang itu kayaknya tiap bulan ada aja sih yang demam dengue. Ya, ini salah satu paling gampang ya ini nyeri kepala ya ada tanda-tanda inilah. Ya, sama demamnya durasinya berapa. Kalau demamnya udah lebih dari seminggu ya itu kalau dengue sudah pada fase koalesen ya sudah fase penyembuhan. Tapi kalau demam tifoid itu masih belum tuh di sini. Ya karena bisa sampai 2 minggu ya. Saya sendiri dulu waktu tifoid itu hampir sampai 3 minggu lamanya ya terapinya. Nah itu. Mungkin begitu Bu Ening. Mohon maaf kalau tidak terlalu memuaskan, tapi yang bisa saya sampaikan demikian. Oh ya, ada terjadi perubahan iklim ya, Pak Riki ya, betul sekali. Silakan kalau mau ada yang tanya lagi, bisa resen. Kita sudah lewat sih dari waktunya ya. Bolehlah kalau ada satu pertanyaan lagi. Ada nggak yang resen nih? Saya stop share dulu. Oh, Pak, silakan, Pak Hendra. Aduh, ini dosen tanya repot ini ya. Uji tesis kali ya habis ini beliaunya. Silakan Pak Hendra. Halo, Assalamualaikum Mas Bram. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini saya tunggu-tunggu hari Kamis ini sampai saya bikinkan apa namanya reminder. Oh ya, Iya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak. Iya, itu yang ngomong-ngomong tentang Dengue itu eh, seberapa ini sih untuk ini sambil sharing untuk kan kalau saya pengalaman saya di khususnya di apotik ya, Mas Bram. Ya, Dapat pasien dengue, terus rata-rata resepnya itu tambah antibiotik. Nah, ah, saya mau tanya seberapa besar sih untuk apa namanya infeksi sekunder dari ini kalau dari pengalaman Mas Ben. Nah, kalau tinggi. saya sih ini ya maksud saya hmm, kalau pengalaman saya kalau di rumah sakit sih sekundernya jarang. Nah, tapi Ya, kalau di apotek itu kok ini ya malah malah selalu ada dampingan ininya, antibiotik. dampingan antibiotiknya. Ya, ya, Nah, ya. Itu baik sekali ya pertanyaannya itu eh, ya, sebenarnya begini. Karena kalau di rumah sakit kan pemeriksaannya lebih lengkap ya Pak Endra. Ini menurut
menurut ini asumsi saya begitu. Sehingga dokternya bisa lebih firm dalam menegakkan diagnosis. Jadi dokternya dia bisa tegak bahwa ini apakah demam dengue atau demam tifoid. Ya, kalau tifoid tentu adalah antibiotik, kalau demam dengue adalah eh, cairan ya, hanya cairan aja dia. Demam dengue hanya cairan, cairan dan protein yang tinggi kan gitu. Nah, sehingga bisa yakin ini tifoid bisa benar-benar ditegakkan dengan baik gitu ya diagnosisnya. Tetapi kalau rawat jalan, nah ini rawat jalan nih, maka kan muncul tuh istilah-istilah ya, gejala tipes, ya gitu kan. Ya, salah gejala DB kayak gitu. Karena belum tegak dia sebenarnya diagnosisnya. Menurut saya ini ya, ini mohon maaf ini kalau ada dokter yang ikut ya, saya bukannya kenapa, tapi kita harus objektif ya menyampaikan seperti itu. Nah, mungkin dokternya belum pede tuh, belum menegakkan diagnosis dengan tepat ya. Karena masih ragu. Ini kalau ternyata adalah apa dengue, maka kan tidak perlu antibiotik. Tapi bagaimana kalau sebenarnya tifoid gitu? Nah, jadi dikasihlah itu apa antibiotik ya untuk tifoidnya gitu kan. Apakah apa fenikol ataukah yang lain kan begitu. Nah, karena memang gejalanya tadi seperti kita lihat kan gejalanya mirip sekali. Ada demam, demamnya seringkali sampai hiperpirex, sampai demam tinggi gitu ya. Kemudian berkepanjangan ya, tidak disertai batuk. Kalau mungkin karena disertai batuk, disertai disertai gejala berkemih seperti itu mungkin lebih firm ya. Ini mengarahnya kepada ISPA atau ISPA atau ISK misalkan. Tapi ini tidak ada adanya mual, nyeri, ya, lemas ya, lemas sekali. Ya, itu dua-duanya ini masuk gitu kan. Apalagi setelah itu, nah ini tadi yang saya bilang kan, pemeriksaan Widal di Indonesia itu seringkali false positif. Sehingga kita ketika diperiksa demam dengue, diperiksa Widal, Widalnya positif, reaktif kan. Sehingga akhirnya terjadi kesimpulan, jangan-jangan itu adalah sekunder infection dengue plus tifoid. Padahal sebenarnya tifoidnya adalah false positif. Nah, itu menyebabkan diberikannya antibiotik. Ya, ini kata itu kita secara objektif memandangnya demikian. Kira-kira seperti itu kemungkinannya Pak Hendra, menurut saya. Iya, menurut saya kasihan kan kalau pasien masih suspek terus diberikan antibiotik, ya sayang-sayang. Ya, Ya. ya betul, betul sekali. Eman-eman pasiennya gitu ya. Sebenarnya Oke, oke. eh, terjadi kematian massal flora normal ini saluran cerna gitu ya. Terpapar Iya, antibiotik. Iya. Nanti minum oke. apa? Makan yogurt itu pasiennya. Itu bisa kita rekom tuh sebenarnya. Makan minum ah, yogurtnya dimakan atau diminum sih? Dimakan ya. Bentuknya semi solid sih sebenarnya. Jadi ya mau diminum juga bisa, mau dimakan juga bisa. Terima kasih Pak Indra, pertanyaannya Oke, baik sekali. makasih banyak Mas Glenn. Ya, Sehat ya. terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, saya coba lihat dulu di chat ini. eh Ya, bukunya kalau ada gabung di grup itu pernah saya share ya. Nanti saya share lagi ini apa eh, PDF yang saya pakai tadi. Kemudian rekomendasi pustaka untuk demam tinggi pada hewan seperti kucing. Waduh, saya kayaknya belum. Saya udah nggak mempelajari tuh ya. Ini sangat cocok sekali memang dikembangkan ya untuk apalagi eh, apa ya, saya sering cerita itu ya. Kadang-kadang pet owner itu lebih lebih membelani petnya dibandingkan dirinya atau anaknya itu ya. Saya pernah terakhir sebagai penutup untuk sekedar bercerita ya ini karena saya terpancing dengan pertanyaan ini. Ya saya sering cerita juga ya kepada mungkin kalau pernah saya ceritakan yaitu eh, karena memang real kejadiannya. Dia ada suami istri begitu ya membawa dua anak ya datang ke apotek gitu. Itu sudah agak lama kejadiannya. Kemudian yang bicara ya anaknya yang satu masih digendong, yang satunya mungkin sudah usia, kalaupun usia sekolah mungkin masih TK ya, TK lah, sekitar di bawah 7 tahun yang pasti. Ya. Yang anak yang lebih kecil lagi ya sekitar usia dua tahun atau kurang ya, masih digendong begitu oleh ibunya. Ibunya bilang dulu ya, menyebut suatu merek suplemen gitu yang berisi kurkuma dan vitamin gitu kan. Ya, adalah itu begitu ya. Ya harganya waktu itu berapa ya? Sekitar mungkin 15.000 ya, di bawah 20.000 yang pasti ya sekitar 10 atau 15.000 lah harganya di range itu ketika itu harganya demikian
Ya, kemudian dilihat ya, kemudian ditanya kepada saya gitu, ini apa kombinasi saya jelaskan ya, ini untuk fungsinya seperti ini, suplementasi dan sebagainya. Oke, sudah mau dibayar. eh, si bapak ini nyeletuk, nyeletuk itu eh, ngomong gitu ya, tiba-tiba ngomong gitu kan. Saya mau lihat itu Apia, tadi hampir kesebut mereknya ya. Ya suatu suplemen yang mahal sekali, drop bentuknya ya, drop dan mahal. Harganya waktu itu sudah 50, hampir 50.000 waktu itu. Sekarang sudah 50 lebih harganya. Dulu harganya hampir 50. Ya 48, 49 lah harganya ketika itu. Ya saya kan ya mengasumsikan gitu ya kalau anaknya ini mungkin yang sirup untuk kakaknya, yang drop ini untuk adiknya kan gitu ya. Biasanya kan anak kedua lebih kopen ya dibandingkan anak pertama ya biasanya gitu ya. Kata cerita-ceritanya kan demikian gitu. Nah, terus ya saya ngomong gitu kan karena ya dalam artian karena saya mau bicara mengenai berapa dosisnya kan begitu kan berapa mili 0, berapa mili kan begitu untuk adiknya yang saya prediksi usianya sekitar 2 tahun atau kurang tadi. Nah, untuk kakaknya kan sudah saya sampaikan tadi sekitar berapa ya 1,5 mili misalkan gitu. Nah, saya mau menyampaikan ke bahwa untuk adiknya itu karena ini asumsi saya usianya di bawah 2 tahun mungkin 0,5 atau berapa gitu ya tergantung apa rekomendasinya di situ. Ternyata si ibunya marah gitu, marah ya, marah bukan marah yang marah anu ya, marah-marah guyon. Nah, itu dalam bahasa Jawa yang ketika diterjemahkan eh, jangankan buat anaknya ya, itu buat burungnya gitu ya, burung kicau peliharaannya gitu ya. Jadi burung kicau peliharaannya itu diberikan yang harganya mahal sekali, sedangkan anaknya sendiri diberikan yang murah gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Ya meskipun eh, apa ya ya bagus juga gitu ya bukan artinya murah terus jelek kan tidak selalu demikian gitu itu ya saya di dalam hati ya tertawa aja gitu ya ibunya itu akhirnya ngedumel dalam bahasa Jawa ngedumel ya geremeng gitu loh ya apa anake ditukokno sing murah ya manuke ditukokno sing larang gitu kan itu. Ya, terus bapaknya juga melakukan counter argumen ya agak berdebat sedikit gitu ya di apotek itu tapi ya lucu unik juga ya pengalaman saya seperti itu. Nah ini eh, ya, seperti itu. Jadi pet owner biasanya lebih care kepada petnya dibandingkan dirinya atau keluarganya gitu ya. Nah, saya belum banyak referensi untuk pustaka obati hewan ini. Kalau mungkin teman-teman di grup ada yang punya, ya itu boleh di-share ya. Nanti Bu siapa ini? Bu Sahra ini ya, ini supaya bisa update di situ ya. Jadi saya juga coba tanya ya kepada teman-teman yang di di mana ya di FKH mungkin ya di kedokteran hewan itu mereka pakai apa ya untuk referensi untuk obat pada kucing ini gitu ya. Nah ini paracetamol toksik untuk kucing ini ya. Jadi betul itu ya. Ini kapan-kapan bisa kita bahas gitu ya apa aja obat-obat yang perlu kita waspadai karena banyak nih saya apotek saya itu yang salah satunya itu sering nerima resep dari apa pet apa ya dokter hewan gitu yang punya kan biasanya dokter hewannya itu sama pet shop gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan malam ini sudah bergabung. Ini YouTube-nya ada trouble di saya gitu ya. Jadi belum bisa di streaming ke YouTube, tapi ini sudah saya record. Jadi nanti recordingnya bisa dilihat di YouTube mungkin besok ya, karena saya akan upload dulu ke YouTube yang biasanya butuh sekian jam untuk mengupload di YouTube ya. Saya akhiri, terima kasih banyak terutama untuk senior-senior saya yang sudah hadir sejak awal ya Pak Bambang Sidarta, Bu Ening, ya Mas Boy, terima kasih sekali Mas Boy, Bu TST ya dan lain sebagainya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya senior-senior saya yang sangat mendukung sekali. Ini ada Pak Lutfi dari tadi siang sudah meneror dari tadi pagi ya jangan dari siang tadi pagi sudah menanyakan linknya pada saya. Terima kasih Pak Lutfi sudah join juga gitu. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini yang kita bahas bisa kita manfaatkan untuk praktek kita sehari-hari dan bisa untuk meningkatkan kualitas dari praktek kita dan menolong ya pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan kita di apotek dan di klinik khususnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.